Halo sahabat kreatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian semua? Tentunya balik lagi bersama saya di channel Bimo Pertapan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang membahas tentang cara membuat pupuk untuk tanaman. Jadi karena pribadi saya petani porang, maka pupuk ini saya aplikasikan ke tanaman porang. Namun sebenarnya pupuk ini juga bisa dimanfaatkan untuk tanaman yang lainnya. Karena itu, kita sebagai petani, jadi untuk pupuk kita harus bisa buat sendiri agar hemat dalam operasional pembelian pupuk. Oke. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar mereka tahu tentang gimana cara membuat pupuk yang baik dan benar. Oke teman-teman, dalam pembuatan pupuk, jadi yang harus kita siapkan adalah bahan. Untuk bahan, di sini saya menggunakan kohe sapi dan juga kohe kambing. Kenapa kok kohe sapi dan kohe kambing? Karena kohe sapi dan kohe kambing mengandung karbon organik, nitrogen, fosfor, kalium, dan juga sulfur. Yang mana menurut para peneliti jumlah kadar nutrisinya ini berbeda-beda. Jadi karena kita sebagai petani, kita samakan persepsinya aja. Oke. Namun yang terpenting bagi kita ketika kita memupuk, maksudnya memupuk untuk tanaman, yang kita perhatikan adalah hasilnya dari pemupukan gitu kayak gimana sih. Nah, kemudian untuk komposisi di sini saya menggunakan E4 tetes dan juga urin kelinci. Nah, kenapa kok di sini saya menggunakan E4? Karena E4 mohon maaf, bukan berarti saya di sini menggunakan produk. Namun E4 adalah salah satu jenis larutan yang mengandung bakteri yang mana fungsinya sebagai pengurai bahan organik secara alami. Untuk kandungannya teman-teman bisa lihat di botolnya. Mungkin ngomongnya saya agak nerocos gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, kemudian untuk tetes atau biasa disebut dengan molase, ia mengandung kadar gula untuk menghasilkan etanol dengan proses fermentasi untuk meningkatkan pH tanah. Kemudian untuk urin kelinci mengandung unsur NPK, jadi nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Yang tingkat kadarnya menurut peneliti itu juga berbeda-beda. Karena kalau kita berpatok pada satu peneliti itu kan terkadang kita sama yang A, si B, kita nggak sama persepsinya. Jadi kita jadi gelar kosong aja gitu. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya untuk bahan dan juga komposisi. Jadi ini kalau untuk saya pribadi sih. Kalau teman-teman yang lain misalnya mau menggunakan campuran yang lain bisa juga sih. Tergantung siapa guru kalian gitu mungkin ya. Oke, jadi maksudnya guru untuk membuat pupuk. Nah, jika kita pahami bersama bahwa kohe kambing dan juga kohe sapi, jika kita melihat urean di atas, saya rasa sudah cukup untuk memberikan nutrisi pada tanaman kita. Kemudian untuk proses, jadi untuk cara pembuatan kita giling dulu ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke mesin chopper maksudnya, mesin bukan koper. Kalau koper kan wadah untuk baju. Ini mesin chopper. Agar kohenya ini halus secara merata. Kemudian setelah selesai, oke. Setelah selesai kita campurkan. Kemudian kita semprotkan larutan E4 tetes urin kelinci yang sudah kita aduk dengan air. Jadi untuk takarannya disamaratakan aja teman-teman ya. Kemudian kita aduk secara merata. Setelah selesai kemudian kita tutup menggunakan
layar. Kalau saya di sini menggunakan kayak plastik gitu ya, kayak plastik. Jadi kita tutup selama 1 minggu agar proses fermentasinya ini berjalan dengan baik. Kemudian setelah 1 minggu kita buka dan kita kemas. Jadi pupuk siap untuk diaplikasikan ke lahan. Nah itu jadi untuk pupuk itu gambaran dari saya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk cara membuat pupuk itu sederhana aja. Sebenarnya yang membuat terlalu terbelit-belit itu sebenarnya cara kita membuat pupuk dan juga cara kita untuk mengaplikasikan pupuk. Sebenarnya untuk tanaman, jadi kalau saya pribadi khususnya untuk porang itu sebenarnya nutrisi apa aja dia mau. Namun yang terbaik tentunya kita kalau memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai tentunya sesuatu yang terbaik. Jadi menurut saya untuk pupuk dasar ini udah yang terbaik, udah maksudnya ya yang baik lah. Namun kan beberapa teman-teman ada yang bilang harus ada zat kapur, ada zat untuk menaikkan pH tanah. Nah sebenarnya untuk menaikkan pH tanah tentunya punya cara sendiri-sendiri, punya cara masing-masing. Ya whatever lah, apa itu persepsi dari kalian. Yang terpenting kan tujuan kita sama, yaitu gimana caranya untuk memberikan nutrisi kepada tanaman kita agar supaya tanaman kita ini tumbuh dengan baik, dengan subur, sehingga ketika panen nanti panenannya sesuai dengan harapan kita masing-masing. Oke teman-teman, jadi mungkin itu ya yang saya bisa bagikan tentang pupuk di sebatas pengalaman saya. Bila mana ada yang beda pendapat atau mau memberikan solusi bertukar pendapat atau gimana, bisa langsung hubungi di nomor saya 082 235 4045. Karena pada dasarnya kalau petani itu harus saling tukar pendapat, tukar pengertian, karena si A, pengetahuan si A si B itu levelnya nggak sama. Jadi semakin banyak kita teman saudara, semakin banyak tempat kita bertukar pikiran, maka semakin besar juga peluang kita untuk terus maju. Oke teman-teman, jadi ini untuk videonya sedikit gambaran aja. Jadi sampai di sini dulu. Untuk edukasi selanjutnya saya akan share ke teman-teman. Jadi ada beberapa edukasi yang belum sempat saya share. Mungkin sampai di sini dulu dari saya. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Bima Pertapan, sampai di sini dan sampai ketemu di lain video. Dah.